Kristus menaati hukum Taurat dengan sempurna. Rasul Paulus menjelaskan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma pasal 10 ayat 4. Kata kegenapan dalam bahasa Yunani adalah telos, yang pada umumnya berarti penghentian atau berakhir. Namun pertanyaan pentingnya adalah dalam pengertian apa hukum Taurat telah berakhir? Taurat digenapi dalam Kristus berarti bahwa hukum Taurat berakhir berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan demi memperoleh keselamatan. Tetapi bukan berkaitan dengan fungsinya sebagai standar Allah menghakimi manusia. Hukum Taurat tetap berfungsi sampai saat ini sebagai standar Allah untuk menghakimi manusia. Karena hukum Taurat itu memberitahu kita bahwa mencuri itu dosa, berzina itu dosa, berdusta itu dosa, cabul itu dosa. Hukum Taurat memberitahu itu, dan itu masih berlaku sebagai standar Allah dalam menghakimi manusia. Tapi yang tidak berlaku digenapi oleh Kristus adalah bahwa hukum Taurat berakhir berkaitan dengan kewajiban yang dilakukan demi memperoleh keselamatan. Kata kunci terdapat dalam frase ini adalah eis dikaisonen, yang diterjemahkan sehingga kebenaran diperoleh, atau secara harfiah diterjemahkan kepada kebenaran. Jadi di sini Rasul Paulus sedang menekankan bahwa sejak kedatangan Kristus, hukum Taurat tidak lagi mempunyai peranan dalam soal yang terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan untuk memperoleh keselamatan. Maka kita tidak lagi melakukan upacara-upacara kurban, ritual-ritual seremonial, sama seperti orang-orang Yahudi. Tidak, tapi kita percaya kepada keselamatan dikaitkan dengan pengorbanan Kristus. Tapi berkaitan dengan standar penghakiman Allah atas manusia, maka hukum Taurat tetap menjadi patokannya. Namun, kata telos juga mengandung gagasan perlengkapan dalam teks tadi, sehingga dalam pemikiran Rasul Paulus, Kristus mengenapi hukum Taurat juga mencakup bahwa seluruh masa persiapan hukum Taurat yang bersifat temporal telah digenapi di dalam Kristus. Hukum Taurat itu bersifat temporal. Perlu ditegaskan bahwa seluruh kehidupan Kristus merupakan kehidupan dalam ketaatan. Diawali dengan kesediaannya untuk menerima inkarnasi, Ibrani 10 ayat 5-10, dan diteruskan dalam sepanjang kehidupannya di dunia, Lukas 2 ayat 52, Yohanes 8 ayat 29. Bahkan di dalam penderitaan-penderitaannya, ia tetap taat, Ibrani 5 ayat yang ke-8. Rasul Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus hidup dalam ketaatan, bahkan ia taat sampai mati di kayu salib, Filipi 2 ayat 8. Nah, penderitaan-penderitaan yang dalam Kristus dalam kematian disebut ketaatan yang pasif, sedangkan ketaatan yang ditunjukkannya selama hidupnya disebut ketaatan yang aktif. Jadi ketaatan Yesus yang sempurna terhadap hukum Taurat disebut ketaatan yang aktif. Ya. Mengapa Yesus harus taat secara sempurna terhadap hukum Taurat dan tidak bercela? Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat menaati dengan sempurna hukum Taurat itu. Hanya Yesus yang dapat melakukan. Orang yang dapat menaati hukum Taurat dengan sempurna, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan hanya Yesus yang dapat melakukan itu. Itu pun hidup kekal yang diklaim oleh Yesus, bukan untuk dia. Karena dia adalah Allah. Dia mengklaim bagi orang yang percaya kepadanya. Maka dia harus menaati hukum Taurat dengan sempurna. Jadi pertanyaannya, mengapa Kristus perlu taat sepanjang hidupnya? Taat secara aktif terhadap hukum Taurat secara sempurna selama masa hidupnya, bahkan sampai mati di kayu salib? Jawabannya ialah karena menurut Alkitab alasannya, karena Adam telah tidak taat kepada Allah, dan karena ketidaktaatan Adam, maka semua orang telah menjadi berdosa. Roma 3 ayat 23, Roma 5 ayat 19. Karena itu diperlukan ketaatan dari Kristus, Adam yang kedua, agar melalui ketaatannya manusia dibenarkan. Roma 5 ayat yang ke-19. Melalui ketaatan yang aktif dari Kristus, yaitu ketaatan di bawah hukum Taurat sejak lahir hingga kematiannya, Yesus taat terhadap hukum Taurat secara sempurna, tidak bercela. Kristus akhirnya berhasil mengklaim hidup kekal bagi orang percaya. Hidup kekal yang diklaim bukan untuk Kristus, tapi untuk orang percaya. Dan sebagai akibatnya, di dalam dia, orang percaya itu mendapat hidup yang kekal. Sedangkan melalui ketaatan yang pasif, Kristus mengalami penderitaan dan menanggung murka Allah dari Getsemane sampai kepada kematiannya di kayu salib. Murka Allah harus ditimpakan kepada Kristus, karena Kristus harus menderita dan mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa dan pemberontakan manusia. Dinubuatkan Yesaya 53 ayat 4-5 dan dinyatakan, dikonfirmasi kembali oleh Petrus di 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Jadi dengan kata lain, Yesus menggantikan manusia untuk menderita dan menerima murka Allah dalam rangka menanggung penghukuman karena dosa manusia. Kristus telah memenuhi semua tuntutan hukum Taurat dan telah menebus manusia dari semua kutuk akibat melanggar hukum Taurat. Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenarannya
diimputasikan kepada tiap-tiap orang yang percaya. Roma 10 ayat 4. Ketika Kristus mati di bawah kutuk hukum Taurat, Galatia 3 ayat 13, maka di dalam kematiannya itu ia telah memenuhi tuntutan kebenaran hukum Taurat, sehingga kita dibebaskan dari tuntutan hukuman dan kutuk hukum Taurat. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11. Kristus tidak tetap dalam kematiannya, melainkan bangkit dari kematian sehingga bisa memberikan kehidupan kepada orang-orang percaya. Kehidupan baru orang percaya merupakan pengambil bagian dalam kehidupan Kristus setelah kebangkitannya. Dan dengan demikian, kehidupan orang percaya berada di bawah anugerah, bukan lagi di bawah hukum Taurat. Artinya manusia lama tersebut telah mati dalam kematian Kristus dan manusia baru hidup di bawah anugerah. Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Itu tadi fakta yang kelima. Yesus menaati hukum Taurat dengan sempurna tanpa cacat celah dan mengklaim hidup kekal dalam ketaatannya. Menaati hukum Taurat dengan sempurna, mengklaim hidup kekal bagi kita yang percaya kepadanya.